Shalom, jumpa lagi dengan saya yang menerangkan suratan Filipi. Kita sampai pasal 3 ayat 1 sampai 21, terkena kolam pembasuhan, penghabisan hidup lama Rasul Paulus. Ayat 17 sampai 21, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Banyak orang yang menjadi setru salib Kristus. Ini keprihatinan Rasul Paulus. Sampai dia menangis di hadapan Tuhan. Tentunya itu tidak menguntungkan. Karena bertuhankan perut dan mereka atau kesudahannya adalah binasa. Kemuliaan mereka ialah aib. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Ini saya tidak bisa menjelaskan karena terlalu dalam, ya. Pikiran duniawi ini yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi walaupun memberitakan Injil, ini maksudnya ini pemberita Injil nih yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini. Namun ternyata yang dibicarakan itu perkara-perkara duniawi, tidak perkara yang rohani. Nah, itu yang menyebabkan dia menangis. Karena kalau orang berbicara tentang duniawi, dan duniawi menyambut. Jadi artinya kalau dia berbicara perkara duniawi, orang yang hidup secara duniawi menyambut itu, wah, langsung asik pembicaraannya. Nah, berarti tujuan Injil yang menyelamatkan tidak atau terlewatkan. Tujuan Injil yang memperbarui manusia, yang merohanikan manusia. Kalau sebagai pemberita Injil, kita harus tahu bahwa kita di-coupling oleh Tuhan. Hanya berbicara tentang tujuan Injil itu. Kalau berbicara tentang duniawi, berbicara tentang politik, tentang ekonomi, ya nggak usah memberitakan Injil.
Tapi kalau dicampur aduk begini, maka tujuan memberitakan Injil itu apa? Bukankah itu bukankah tujuan Injil itu memberitakan keselamatan? Nah, keselamatan itu apa? Bahwa manusia kita atau daging dan darah itu tidak pantas, tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah duniawi itu kan persoalan daging, bukan persoalan surga itu. Dan dia tidak mendapat tempatnya di surga, itu tidak ada. Jadi daging dan darah itu tempatnya ya di dunia ini. Nah, kalau daging dan darah ini dirohanikan, maka bicara tentang kerajaan surga. Tapi kalau dari daging dan darah ini berbicara tentang duniawi, dan itu gayung bersambut dengan orang duniawi, maka ya duniawi itulah yang akan membinasakan. Jadi daging dan darah itu bukan semata-mata daging ini, termasuk keinginannya, hawa nafsunya, perbuatannya, bahkan perkataannya. Ya. Nah, itu semua tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Dan kalau kita tahu ini, maka daging dan darah kita ini harus mengalami keubahan secara simultan untuk mencapai yaitu tubuh kebangkitan. Itu tempatnya di surga. Ya, kalau kita hanya berbicara tentang duniawi, maka sekali lagi tujuan Injil bukan itu. Ya, keprihatinan Rasul Paulus ini biarlah kita ikut merasakan. Kalau ada pemberita Injil seperti itu, kita juga ikut prihatin. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ jugalah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini
sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewargaan kita itu ada dalam surga. Dan kita menantikan Tuhan Yesus. Nah, dalam menantikan Tuhan Yesus ini, maka tubuh kita yang fana ini harus mengalami keubahan demi keubahan. Jadi merohanikan seseorang itu tidak langsung sekaligus begitu, seperti membalik telapak tangan begitu, tetapi tahap demi tahap. Nah, itu sesuai dengan orde tabernakel tadi, ya. Percaya, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, dan seterusnya. Inilah berita Injil atau pemberita Injil yang benar. Mungkin orang bertanya, mana bisa kita tubuh kita mulia seperti Yesus, sama persis. Kalau ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mengubah tubuh kita, maka berarti bisa. Tuhan yang mengubah, kita tinggal melaksanakan firman Tuhan saja. Ya kecuali kalau Anda nggak percaya dan tidak mengalami keubahan, ya sudah. Untuk mencapai tubuh yang mulia ini, ya, lewat dua perkara. Mati di dalam Tuhan dan hidup di dalam gereja sempurna, masuk di dalam gereja sempurna. Mati di dalam Tuhan adalah percaya startnya. Ya. Percaya kepada Tuhan, mati, ya sudah. Itu nanti dibangkitkan dan mengenakan tubuh kebangkitan. Dan itu nilainya, kemuliaannya sama dengan tubuhnya Yesus. Yaitu tubuh kebangkitan itu. Jadi itu harus kita percayai, memang itu tertulis dalam firman Tuhan kok. Ya kalau kita nggak percaya firman Tuhan, selamanya juga kita nggak akan mengalami keubahan. Nah, keubahan rohani itu tadi, setelah percaya, kalau dia belum meninggal, maka harus bertobat. Nah, itu sebuah keubahan itu. Pertobatan itu sebuah keubahan. Siapa yang bisa menobatkan orang? Hanya Tuhan yang bisa. Nah, tadi 1 Yohanes 4 tadi. Ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Berarti
saudara dipengaruhi oleh roh yang menyesatkan. Kalau tidak mau berubah, ya. Sekian firman Tuhan. Amin.